Kalau ikut ISMA, lulusnya bakal mundur nggak sih? Kalau jadi award di ISMA, emangnya boleh ikut program kampus merdeka yang lain? Nilai sertifikat bahasa Inggris buat daftar ISMA-nya berapa? Yuk, kita bahas satu-satu. Hai guys, halo. Jadi lewat video ini aku bakalan ngebahas dan coba ngejawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku tentang Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA. Jadi tanpa pakai lama-lama, langsung aja. Nilai sertifikat bahasa Inggris yang dibutuhin atau yang aku pakai daftar tuh berapa sih? Sebelum kita cari tahu nilai aku berapa dan yang aku pakai untuk daftar itu apa, teman-teman harus tahu dulu nih kalau ISMA tahun ini tuh ada beberapa sertifikat bahasa Inggris yang diterima sama mereka. Misalnya aja ada TOEFL IBT, ada TOEFL ITP, ada IELTS, dan juga ada Duolingo English Test. Jadi ada 4 sertifikat ini yang diterima sama ISMA. Nilai minimum yang dibutuhkan untuk setiap sertifikat itu juga beda-beda. Aku bacain di sini. Kalau TOEFL IBT itu nilai minimumnya 80. Kalau TOEFL ITP itu nilai minimumnya 550. Kalau IELTS itu 6. Terus kalau Duolingo English Test itu nilai minimum yang mereka butuhkan itu 100. Tapi nih, teman-teman juga perlu menggarisbawahi bahwa setiap universitas itu bisa jadi punya requirement yang berbeda-beda untuk daftarnya. Jadi bisa jadi nilai minimumnya itu beda-beda antar setiap universitas. Jadi buat teman-teman yang mau daftar tahun depan, aku saranin langsung cek aja Instagramnya Kampus Merdeka dan juga websitenya dan mungkin info dari universitasnya juga dan segala macamnya buat tahu sebenarnya nilai berapa sih yang teman-teman butuhin buat masuk ke universitas tujuannya teman-teman. Kalau aku sendiri, sebenarnya aku punya nilai TOEFL ITP 633, yang itu aku ambil mungkin setahun yang lalu, mungkin lebih. Nah, karena aku rasa itu udah outdated, udah lama gitu, mungkin kayak nggak merepresentasikan nilai yang aku punya sekarang, jadi aku putusin buat ambil tes lagi. Tapi tesnya bukan TOEFL lagi, aku ambil Duolingo English Test, dan akhirnya keluarlah nilai 140. Sebenarnya aku juga ngerasa nilai 140 itu belum maksimal sih buat aku. Dan mungkin teman-teman ada yang ngerasa kayak, wah nggak maksimal aja kayak gitu. Maksudku aku bener-bener enggak nyiapin banyak, persiapannya cuma beberapa jam sebelumnya doang. Aku cuma coba trial yang ada di website mereka itu sekali. Habis itu langsung beberapa jam kemudian aku putusin buat ambil. Nah mungkin teman-teman ngerasa kayak, wah dia nggak belajar, nggak serius aja, nggak banyak persiapan aja nilainya segitu. Nah sebenarnya aku agak nge-cheat nih teman-teman, karena waktu dulu masa kecilku itu nggak aku habisin di Indonesia. Nah tentang itu mungkin aku bahas di video lain aja kali ya. Tapi bukan berarti teman-teman harus punya privilege yang sama atau harus punya pengalaman yang sama buat bisa dapetin nilai segitu atau lebih di Duolingo English Test ataupun tes-tes yang lain. Menurut aku itu semua bisa disiapin dan mungkin bisa kita bahas di video lainnya kali ya. Mungkin aku bisa sedikit sharing ke teman-teman tentang gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang gampang dan lain sebagainya. By the way, soal Duolingo English Test ini, awalnya aku juga agak ragu sih sama mereka, karena setahu aku kan Duolingo itu ini ya aplikasi buat belajar bahasa gitu, dan aku dulu juga sempat belajar beberapa bahasa di aplikasi itu gitu loh. Terus kayak ketika aku dengar mereka ngeluarin sertifikasi bahasa Inggris beserta ujiannya dan segala macam dan itu bisa dilaksanakan online, aku kayak ya dalam hati kayak, seriusan nih, awalnya kan mereka buat belajar gitu. Emang bener ya sertifikatnya, maksudnya emang setara sama TOEFL dan lain-lainnya gitu ya. Jadi aku agak skeptis sih di awalnya. Tapi ternyata ambil Duolingo English Test tuh gampang banget dan cepet banget. Jadi kayak buat tesnya itu sendiri mungkin cuma butuh waktu sekitar 1-2 jam, terus hasilnya tuh bisa jadi kayak 2 hari kemudian gitu, karena mereka tuh proses penilaiannya jadi nanti online gitu, teman-teman bakal direkam dan itu kayak hasilnya nanti bakal dikirimin ke officialnya Duolingo yang ada di seluruh dunia, dan juga bakalan dibantu dengan artificial intelligence-nya mereka untuk menilai teman-teman hasilnya gimana sih selama ujian itu. Terus poin selanjutnya yang bikin aku oleng banget ke mereka adalah karena harga mereka itu murah banget. Jadi kalau di total tuh harganya cuma sekitar 700.000 gitu untuk ambil tes bahasa Inggrisnya mereka. Sedangkan teman-teman tahu sendiri kalau misalkan ambil TOEFL, IELTS, baik itu TOEFL yang ITP atau IBT, itu udah dipastikan bakal menghabiskan jutaan, 1 juta, 2 juta mungkin lebih. Jadi itu menurut aku still deal banget sih bisa ambil Duolingo English Test dan ISMA
bisa nerima Duolingo English Test. Jadi buat teman-teman yang mau nyiapin tahun depan, aku saranin coba deh pelajarin Duolingo English Test dari sekarang di websitenya mereka, dibaca-baca dulu. Di situ ada tata caranya, ada seluruh informasinya, dan teman-teman bisa ambil kayak latihannya dulu gitu. Jadi mereka menyediakan latihan gitu yang teman-teman bisa coba untuk mensimulasikan kira-kira nilainya teman-teman berapa. Itu ntar dikasih range sama mereka. Jadi teman-teman dengan performa kayak gitu bisa dapat range nilai berapa. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak mau ribet ketika udah daftar besok, itu bisa banget ambil sekarang sebenarnya karena masa validnya 2 tahun. Perlu diperhatikan juga, bisa jadi belum tahu nih kita ISMA tahun depan tuh bakalan menggunakan sertifikasi apa aja sih. Jadi kayak ya coba ditimbang-timbang sendiri aja mau ngambilnya kapan. Kalau saran aku sih latihan dulu aja, check out website mereka, terus mungkin kalau udah mendekati tahun depan ISMA dibuka atau udah ada pengumuman tentang sertifikasinya dan segala macam, teman-teman bisa ambil saat itu. Oke, pertanyaan kedua, sistem pemilihan universitas tujuan di ISMA tuh kayak gimana sih? Selain dapat pertanyaan soal sertifikasi bahasa Inggris, aku juga dapat pertanyaan tentang sistem pemilihan universitas tujuan di ISMA. Jadi kayak sebenarnya universitas tujuan yang bisa dipilih tuh berapa sih? Terus mata kuliah yang dipilih tuh cara milihnya kayak gimana? Terus ada kuotanya atau enggak dan lain sebagainya. Aku bakal coba jawab di sini. Untuk ISMA tahun ini atau tahun 2021 ini, ya kita cuma bisa pilih satu universitas tujuan doang. Terus apakah ada universitas atau apakah universitas-universitasnya itu punya kuota mereka masing-masing? Nah, kalau ini sebenarnya kayak rahasia pabrik itu, ya bukan rahasia pabrik sih, tapi kayak informasinya itu yang megang lebih ke panitianya gitu. Cuma kalau aku dengar-dengar sih ada universitas yang mereka itu emang ada kuotanya dan hanya menerima dikit, tapi ada juga yang kayak terserah mau nerima berapa selama qualified. Terus juga mungkin ada yang di tengah-tengah itu, jadi kayak ya macam-macam sih kualifikasinya. Jadi kalau saran aku sih tahun depan ketika daftar dikomunikasikan aja, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya, dan kalau masih bingung mungkin bisa langsung tanya ke emailnya mereka aja. Jadi kesimpulannya kalau soal kuotanya, kalau misalkan pada akhirnya teman-teman nggak dapat informasi tentang kuotanya nih, atau tahun depan ISMA nggak mempublikasikan kuotanya secara bebas, ya teman-teman cuma kayak bisa tebak-tebak berhadiah aja sih. Satu universitas tuh kira-kira kuotanya berapa, yang peminatnya ke situ berapa, ya kayak daftar ini nggak sih, kayak daftar apa sih, PPDB atau SNM kayak gitu lah, kayak tebak-tebak berhadiah gitu. Oke, mungkin bukan tebak-tebak berhadiah sih teman-teman, tapi kayak teman-teman harus pinter-pinter mengkalkulasikan universitas tujuannya teman-teman. Jadi kayak harus dikira-kira dengan baik. Mungkin teman-teman bisa lihat ranking universitasnya tuh di ranking berapa sih, terus mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas tersebut tuh apa aja, apakah kira-kira mata kuliahnya tuh yang diminati oleh banyak orang atau cuma sedikit doang nih yang bakal minat di situ. Itu bisa jadi pertimbangannya teman-teman untuk milih. Tapi teman-teman nih, by the way, di ISMA itu juga ada sistem atau kebijakan di mana buat teman-teman yang nggak qualified untuk masuk ke universitas tersebut. Jadi katakanlah aku daftar di universitas A nih, aku nggak qualified untuk daftar ke sana karena kebetulan universitas itu mungkin hanya membuka 10 atau 20 orang, kuotanya 10 atau 20. Terus aku nggak termasuk di antara 20 orang yang beruntung buat masuk situ. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat sama panitianya, aku masih cukup qualified untuk jadi partisipan ISMA atau award di ISMA nih. Nah, di situ ISMA berhak untuk kayak mentransfer aku ke universitas lain dengan persetujuanku tentunya. Nah, mereka itu nantinya akan mentransfer ke universitas yang diusahakan mata kuliahnya itu mirip-mirip nih sama yang awalnya aku pilih, kayak gitu. Jadi mungkin aku nggak akan dapat universitas A itu tadi, tapi aku dapat universitas D yang itu mata kuliahnya mirip, mungkin juga di negara lain atau di benua lain. Nah, itu nanti bakalan dikembalikan lagi ke teman-teman soal keputusannya, apakah teman-teman menerima itu atau teman-teman menolak atau gimana, kayak gitu. Nanti teman-teman bakal komunikasi terus sama International Office atau Office of International Affairs di universitasnya teman-teman untuk memastikan teman-teman jadi atau enggak, kalau misalkan ditransfer jadi ngambil atau enggak dan lain sebagainya. Pokoknya International Office di universitasnya teman-teman itu bakalan jadi kayak jembatan gitu deh antara ISMA dan teman-teman. Jadi semoga poin ini terjawab ya. Oke, pertanyaan ketiga. Kalau misalkan jadi award di ISMA, itu kita bakalan bisa ikut program kampus merdeka yang lain nggak sih? Sejujurnya aku nggak terlalu paham soal ini karena aku nggak membaca ketentuannya secara teliti, terutama di misalkan ambil program lain, magang merdeka gitu misalkan, aku nggak baca ketentuannya secara teliti apakah bisa
ngambil di masa depannya. Kalau secara bersamaan rasanya nggak mungkin ya, maksudnya susah banget kan pasti teman-teman. Masa iya sih ISMA jadi mahasiswa transfer di luar negeri, belajar di luar negeri selama 1 semester dengan jadwalnya sana dan time zone yang berbeda. Masa iya teman-teman bisa sambil magang di Indonesia? Rasanya nggak mungkin sih. Jadi kayak meskipun secara legalnya boleh, itu secara praktisnya nggak mungkin teman-teman ngelakuin itu. Nah kalau misalkan di masa depannya, misalkan di semester depannya, itu kira-kira boleh atau enggak, aku sendiri nggak terlalu tahu karena aku belum baca ketentuannya dengan baik, dengan teliti. Aku belum tanya juga ke panitia, ke Subpokja, ataupun ke diktinya langsung, aku belum tanya. Tapi yang harus teman-teman perhatiin tentunya adalah jangka waktu atau lama maksimal studi di universitasnya teman-teman itu sendiri. Kayak misalkan aku di Universitas Gadjah Mada di UGM itu maksimalnya sekarang masih 5 tahun. Jadi maksimal jangka studi aku di sana tuh 5 tahun. Nah ini bisa jadi poin pertimbangannya teman-teman nih untuk ngambil program apa aja dan berapa dan sistematikanya gimana, itu teman-teman harus pertimbangin supaya nggak melebihi 5 tahun itu. Karena ini di UGM ya. Karena ya kalau misalkan sampai melebihi ya repot kan pasti. Nah ngomongin soal lama masa studi, kita langsung aja ke poin selanjutnya. Kalau misalkan kita ikutan ISMA, kira-kira masa studi kita bakalan lebih lama atau enggak sih? Lulus kita bakal mundur atau enggak? Oke, kalau soal pertanyaan ini jawabannya tergantung banget sama konversi SKS-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan konversi SKS-nya itu bisa secara langsung, jadi mata kuliah yang teman-teman ambil di universitas tujuannya teman-teman itu sama persis dengan silabus atau kurikulum yang teman-teman sedang pelajari di Indonesia, dan mata kuliah yang teman-teman ambil itu bisa dianggap sama persis dan bisa dikonversikan secara langsung, mungkin bisa jadi masa studinya teman-teman nggak perlu mundur, jadi lulusnya teman-teman nggak perlu mundur. Setahu aku dan sepanjang pengalaman aku, skenario tersebut atau skenario kayak gitu itu cuma berlaku buat teman-teman yang kuliahnya ada di Soshum atau Social Sciences. Kenapa? Karena kebanyakan mata kuliah di universitas tujuan yang ditawarkan oleh ISMA itu meliputi pelajaran atau bidang ilmu di social science atau Soshum. Bahkan nggak cuma di ISMA, kebanyakan program-program serupa kayak transfer, exchange, short course, fall course, summer course, spring course, dan lain sebagainya, itu kebanyakan mata kuliah yang ditawarin emang Soshum. Sepanjang pengetahuan aku ya, kebanyakan. Mungkin ada yang nawarin Saintek atau STEM, tapi jauh lebih dikit daripada yang nawarin Soshum, karena ya Saintek kan lebih complicated gitu, maksudnya secara kalkulasi yang dibutuhkan, ilmu matematika yang dibutuhkan mungkin, dan lain sebagainya. Jadi untuk memenuhi prerequisite atau prasyarat di tiap universitas tujuan itu kan agak susah ya, terutama harus nyamain sama kurikulum yang udah diambil sebelumnya, sama mata kuliah prasyaratnya tuh sama atau enggak dan lain sebagainya. Jadi pasti lebih complicated di situ. Sedangkan kalau di Soshum mungkin secara prasyarat yang dibutuhkan untuk mengambil suatu mata kuliah tuh lebih dikit kayak gitu. Jadi otomatis program-program serupa, program exchange dan lain sebagainya itu akan banyak atau lebih banyak menawarkan mata kuliah yang meliputi Soshum kayak gitu. Mungkin bakal ada yang ada kaitannya sama STEM atau keteknikan atau Saintek, tapi pasti cenderung dikit banget dan belum tentu itu full mata kuliah Saintek gitu, belum tentu itu adalah mata kuliah yang pure Saintek, mungkin cuma nyerempet-nyerempet dikit aja. Jadi ya kayak gitu realitanya. Terus buat teman-teman yang Saintek kayak gimana nih? Atau buat teman-teman Soshum yang mata kuliahnya tuh nggak sama dengan yang lagi dipelajari di Indonesia, nah itu skenarionya gimana? Buat teman-teman yang kayak gitu, kemungkinan besar cara konversi paling gampang adalah mata kuliahnya teman-teman bakal masuk ke dalam surat keterangan pendamping ijazah. Jadi universitas tetap bakal mengakui mata kuliahnya teman-teman yang teman-teman ambil, tapi nggak akan dimasukin ke mata kuliah wajibnya gitu lah, nggak akan dimasukin ke kurikulum wajibnya. Skenario kedua, teman-teman bisa masukin jatah mata kuliah yang teman-teman ambil itu ke mata kuliah pilihan, tapi ini benar-benar tergantung sama kurikulum yang ada di universitasnya teman-teman. Kalau aku sendiri di Teknik Mesin UGM, ada kayak jatah gitu untuk mata kuliah pilihan. Jadi karena emang kampus merdeka dan anak-anak teknik mesin sekarang dan teknik lainnya juga sih, nggak cuma bisa ambil mata kuliah di teknik doang, tapi bisa di Soshum dan lain sebagainya. Nah itu jadi ada kayak jatah mata kuliah pilihan buat kita. Nah itu bisa kita masukin ke situ. Jadi aku tinggal bilang aja ke kaprodi aku tinggal lapor gitu kalau mata kuliah yang aku ambil ini di BU mau aku masukin sebagai mata kuliah pilihan. Nah nantinya akan mereka
lihat segala macamnya. Kalau misalkan ternyata memungkinkan dan kemungkinan besar bisa sih, itu nanti bisa dimasukin ke kurikulumnya teman-teman. Jadi meskipun nggak dianggap sebagai mata kuliah wajib semuanya, tapi paling nggak ada sedikit yang bisa dianggap mata kuliah pilihan itu tadi yang nantinya yang itu ada di kurikulum wajib, jadi bisa contribute ke kelulusan teman-teman gitu lah. Nah, kalau misal kasusnya kayak gitu, kemungkinan besar ya lulusnya teman-teman tetap bakal mundur, mungkin 1 semester sampai 2 semester, terutama kalau misalkan prasyarat di 1 semester itu terikat atau terkait dengan mata kuliah di semester sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman yang udah nonton sampai sini terus bakalan kayak ngerasa ini tuh kabar buruk banget, wah mata kuliahnya nggak bisa dikonversi semua, nggak seperti yang diiklankan 20 SKS bisa dikonversi semuanya secara langsung dan segala macam. Pertama ya itu tetap bisa dikonversi sih, tetap bakal dianggap sama universitasnya teman-teman dan pasti dianggap kayak gitu. Kalau misal nggak dianggap sama sekali, teman-teman bisa lapor ke Dikti supaya Dikti yang nanti akan diskusi dengan universitasnya teman-teman. Jadi emang universitas itu wajib menganggap itu. Tapi nanti perlakuan konversinya bisa beda-beda kayak yang udah aku jelasin tadi atau di video sebelumnya. Terus kalau teman-teman bertanya apakah program ini tuh masih worth it karena lulusnya mundur dan lain sebagainya, jawaban aku jelas iya, jelas bener-bener iya. Ini tetap worth it banget meskipun lulusnya harus mundur 1 semester atau bahkan 1 tahun. Aku bener-bener percaya sama itu, dan alasannya apa mungkin nanti akan aku jelasin di video lain kali ya. Tapi pokoknya buat teman-teman nggak usah khawatir dan nggak usah terlalu paranoid takut kayak wah ini nggak bakal dianggap terus kayak aku harus lulusnya mundur dan lain sebagainya. Percaya deh sama aku teman-teman, kalau international education itu worth it itu. Mau teman-teman lihat dari perspektif manapun, dari perspektif biayanya, dari perspektif experience-nya, dari perspektif ilmu yang bakal didapetin, international education itu bener-bener worth it itu. Dan mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Nah, terus ada pertanyaan bonus nih. Keberlanjutan ISMA di tengah pandemi COVID-19 ini gimana? Terutama di tengah PPKM dan lain sebagainya, itu kayak gimana? Nah, jawabannya karena perkembangan situasi saat ini, jadinya sayang banget ada beberapa awardee di beberapa universitas yang harus di-defer nih transfernya ke semester selanjutnya. Jadi yang harusnya dijadwalkan untuk fall semester itu mereka bakal mundur ke spring semester kayak gitu. Alasannya bisa jadi karena universitas yang nggak menerima mahasiswa dari Indonesia saat ini karena kondisi COVID dan sebagainya, atau juga karena bahkan negara tersebut nggak menerima dari Indonesia dan embasinya tutup untuk visa segala macam. Jadi emang nggak mungkin banget untuk melaksanakan fall semester ini buat beberapa teman-teman di beberapa universitas. Aku personally bersyukur banget karena BU Massachusetts dan Amerika Serikat itu masih mengizinkan transfer student internasional dan dari Indonesia juga untuk belajar di sana di fall semester 2021. Tapi jujur aku sedih banget buat beberapa teman-teman yang nggak bisa berangkat fall semester ini. Aku bener-bener ya mixed feelings gitu sih, karena aku seneng kan bisa berangkat ke Boston, tetap jadi berangkat, tapi di sisi lain ada beberapa teman-teman ISMA yang nggak bisa berangkat atau ditunda keberangkatannya. Aku cuma mau bilang ke teman-teman yang harus di-defer, my heart goes out to all of you. I was hoping we could all enjoy the semester together from different parts of the world and share our stories together. But all things considered, I'm happy that at least the program is deferred, that the program is postponed and not cancelled. And I really hope you guys could just sit out this semester, stay safe, stay healthy, continue studying in your home universities, and you will have the blast, the fun next semester. So I really want to follow your story next semester when I'm already back home in Indonesia. So cheer up guys, it's gonna be okay. Oke, jadi kayaknya segitu dulu tentang Q&A atau FAQ ISMA kali ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa tulis aja di comments apa aja yang mengganggu pikirannya teman-teman, langsung tulis aja. Dan jangan lupa juga buat tonton video aku yang sebelumnya yang ngejelasin tentang garis besar ISMA itu apa dan juga cara mendaftarnya tuh kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang siap-siap mau daftar tahun depan, langsung aja tonton. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow social media aku, nanti bakalan ada di kolom description. Teman-teman cek aja di situ, follow aku untuk ikutin perjalanan aku dan teman-teman di Boston. Dan see you in Boston.